salah alladzi ahallana darul muqamatin min fadli la min yamassuna fadli. fiha nasabu wala yamassuna fi luhub Fiha lugub. fiha luhub waladina kafaru lahum naru jahannam la yukto alaihim fayamutu wala yukaffafu anhum man adabi Min kadalika najzi adabiha. Hanya nggak usah kalau kadalika kadalika min najzi adabiha. Pak, bihnya nggak boleh jadi adabih, tidak boleh seperti itu karena itu hanya domirnya domir perempuan. Jadi beda. Jahan apa kadalika min najzi Pak Broto, ya min diulangi dulu yang terakhir itu min adzabiha, ya hanya muni Pak. min min ada biha kada min ada biha kadalika najzi Nada. kulla kafur wahum Yastarihu, yaktarikuna fiha yastarihu. wahum yastarikuna fiha Rabbana ahfizna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'malu awwalam nu'ammirkum ma zakaru fihi man Ma, zakaro ulangi Pak. Ma yatadzakkaru fi. Monggo. ma ya ma ya ma yatazakkaru bi man tasakkara wa ja'akumun nadiru fadu Leren Pak. ya Nadir di situ leren saja. ya Wajah akumun nadir. wa ja'akumun nadir waduku Fadu, fa'malizolimin faduku, ya fadu. faduku famalis jolimin nasir Fama inna lizalimina min nasir. famalis jolimin nasir Minnya ada Pak. Nah, begitu min malis jol mis malis jolimin fama lizalimi. famalis jolimin nasir Nanya baca dulu. Mina ya baru min na nasir. akum munnadir waduhu wa ma isyo limin min nasir Lizolimina. Nanya dibaca Pak. Lizolimina min. Nanya dibaca. Nanya tadi langsung min. Nanya belum terbaca Pak. kan sudah baca lo wa ma isyo limina min nasir Game. innaloha alimun ghaibis samawati wa ardi innahu alimun bidatis sudur Diulangin dulu Mak. Allahu akim Pak Broto satu yang di terakhir itu tolong diulangi ya panjangnya seperti innahu itu 2 udah betul. Tapi pada saat alimum itu 3 Pak.
Jadi Bapak belum baca 3 tadi. Monggo. Innahu Inna loha ali Inna innahu. loha ali Inna loha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimum bidatis sudur. Sekali lagi Pak, innahunya Pak, innahu. Ulangi dari innahu. Innahu alimum bidatis Mum. sudur. Monggo Pak, ini lanjut Pak Pamujo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahallana darul Tanya panjang muqamati. Pak, darol. Oh ya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Linya jangan panjang Pak. Min fadlih langsung. Oh iya ya. Min fadli la yamassuna fiha fasabu walaya Nasabu. walaya massuna fiha nasabu walaya massuna fiha lagu. Lugu. Coba diulangi dari la yamasuna, monggo. La yamas. La yamassuna fiha nasabu walaya yamassuna fiha lugub. Pak Pamujo, alhamdulillah ini kan udah nyambungnya udah mulai lancar. Jadi alhamdulillah ada perbaikan. Monggo lanjut. Waladina kafaru lahum naru jahannam. Nah itu Pak, kalau Bapak bacanya Jahannam, itu berbeda dengan Jahannam. Ingat, nggak ada alif di situ. Betul, ya. Naru jahannam. Nah, ru-nya langsung saja. Naru jahannam. Ingat, jangan lupa. Oh ya. Naru jahannam. Nah, kan masih Pak, 6. Jangan Pak. 6 saja. Naru jahannam. Iya, lanjut. La yukdo alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nah, la-nya nggak ada alif Pak. Kulla kafur. Oh ya. Kadzalika najzi kulla kafur. Wahum yastarihuna fiha. Nanya lambat nyambung lagi, terlalu lama. Ya. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam na'amirkum Nu'am. Oh ya. Awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fihi min tadakkaro waja'akum. Bukan min tadi Pak. Dari hi ke man itu agak susah memang. Fihi ma itu agak susah. Jadi kebacanya hampir-hampir fihi min. Tadi bacanya min seperti itu. Ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkaru. Monggo. Dari mana? Ma yatadzakkaru fihi man tadakkaro waja'akumun nadir. Fadhuku famalid zolimina min nasir.
Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimum bidatis sudur. Shadaqallahul adzim. Pak Widodo, monggo Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lagub wa la yamassuna fiha lugub walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Pak Widodo, kadang huruf fa dengan wa itu memang hampir berdekatan ininya. Wa dengan fa. Tapi untuk fa agar dirapetkan bibirnya fa yamut dengan wa yamut. Kalau dia terlonggar sedikit larinya ke hampir-hampir ke wa. Walaupun kadar fa-nya sudah ada. Fa yamutu wa yamutu kan hampir dia huruf bibir dua-duanya juga. Monggo agak ditekan dulu. Fayamut. Fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Humnya banyak, Pak. Anhum min adabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Wahum yastorikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkara wa dadanya kurang, suara dadanya kurang keluar, hi-nya. Fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir waduku fama lidzalimina min nasir. Inna Allaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimum bidatis sudur. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum Pak Amin. Monggo Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassu. Pak, hati-hati Pak. Fadlih, hati-hati, bo-nya terpantulkan. Min fadlih. Nggih. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Itu kolahnya keluarin Pak. Najzi kulla kafur. Wa hum yastorikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Sadaqah Rasulul Karim. Nggih. Monggo Pak Pri, tolong Pak di terjemahannya Bapak. 35. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Sadaqallahul azim. Monggo Pak Pamujo diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala 35-nya Pak. 35. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukanlah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Hadir Pak Bambang Sutiono. Assalamualaikum Pak Bambang. Monggo dibaca 35 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi akhallana Ahallana Alladzi akhallana darul muqamati min fadlih la yamazzuna fiha nasabun wa la yamazzuna fiha lughub.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب Halo, terbalik Pak. Wala yukhaffafu. ولا Wala ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يزدرخون yasnya في Pak. Tolong yastarihu. Jadi tidak yaso. Ya, monggo coba yastarihu. Satu aja keluarnya. Keluar kata hurufnya. Monggo. وهم يشترخون فيها ربنا أرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من Baliknya. تذكر Ulangi lagi di ma yatadzakkaru fihi ma, langsung nyambung fihi ma tadzakkaru. Monggo. Ma bagaimana? ma yatadzakkaru fihi ma, sebelum itu. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa jaa Ro-nya lambat nyambung. Ma tadzakkaru wajah rowa ya, rowaja. Monggo. Ma tadzak ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir faduku fama lizzalimina min nasir innallaha alimu ghaibaz samawati wal ard. Ulangi lagi Pak. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimum bidzatis sudur. Shadaqallahul adzim. Oke, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah nih udah hadir. Tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Akro. Ikro. Ayat 35 ya. Ji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Bu Sri, Bu Susi, monggo Ibu. Keluar Pak ke Purwojati. Oh iya ya, nuwun sewu. Saya pikir di samping. Enggak. Bang ya. Alhamdulillah. Jadi monggo kita giliran Ustadz, kita dengarkan syarahnya dan terjemahan. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Apri. Nuwun sewu Pak, saged di silent dulu Pak. Oh ya, sebentar. Minta perhatikan dulu. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak sekalian dan juga para ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Haji Supriyono, Pak Amin Sitresno, Pak Bambang Setiono, Pak Hartono, Pak Pamujo, Pak Subagio, Pak Triadi, kemudian Pak Widodo ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Suara bisa didengar dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kita doakan putra Pak Haji Supriyadi, Mas Falah ya Pak Haji ya? Mut. Ya. Falah laras. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah memberikan kesabaran, memberikan pahala yang besar atas kesabaran. Amin. Kita ini memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa-sisa penyakit. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah wa iyyakum. Ada ayat 34 dan 35 ini merupakan ungkapan syukur. Ya, ungkapan syukur para penghuni surga. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun, Maha bersyukur. Nah, ini lanjutannya. Yang Tuhan kami, yang Allah itu allazi ahallana, yang telah menempatkan kami. Ya. Ya. Ahalla, menempatkan kami. Darul muqamati, negeri kediaman. Maksudnya surga. Di mana mereka diam di sana, mereka tinggal di sana. Yang telah menempatkan kami darul muqamati, di negeri tempat tinggal, negeri kediaman.
Ini menunjukkan bahwa surga itu, ini secara isyarat dari ayat ini, itu adalah tempat mukim, ya, tempat kediaman, tempat menetap. Pak Pri, satu lagi Pak Pri. Ya. Ya. Ini. Ya. Monggo lanjut, Ustaz. Ya, tempat menetap. Karena surga itu tempat menetap, maka ini mengisyaratkan bahwa surga itu kekal. Surga itu kekal. Karena dibuat kekal oleh Allah. Ini darul muqamah. Yang kedua, dari ungkapan darul muqamati, negeri kediaman. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berpindah dari sana. Seterusnya ada di sana. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin mencari pengganti atau tempat yang pindah ke tempat yang lain. Kalau di dunia kan nggak nyaman di satu tempat, pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru ada pandangan tempat baru yang lain lagi, maka pindah ke tempat yang baru. Itu di dunia. Kalau di surga, orang menetap di sana dan tidak mencari tempat yang lain. Sudah, itu saja. Ya, mereka merasakan puas, merasakan nikmat, dan tidak pernah berharap berpindah ke tempat lain. Ini darul muqamah, negeri tempat menetap. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa para ahli surga itu merasa bahwa mereka itu dalam kenikmatan yang paling tinggi. Merasa dalam kenikmatan yang paling tinggi. Merasa sudah dalam puncak kenikmatan. Nggak ada nikmat yang lebih besar daripada yang mereka dapatkan. Ya. Sehingga mereka merasakan puas di surga dan tidak ingin berpindah ke tempat yang lebih baik lagi. Karena merasa bahwa tempatnya itu adalah tempat yang terbaik. Allah jadikan mereka radiyah mardiyah. Mereka semuanya puas, ridho dan diridhoi. Jadi kalau orang berada dalam kondisi kehidupan yang sangat ridho, ya, bahwa yang ada itu adalah udah segalanya, nggak ada yang lebih dari itu, wah itu puncak kebahagiaan. Maka di dunia ini kalau orang tinggi kesyukurannya, maka besar pula kebahagiaannya. Alladzi ahallana daral muqamah, yang telah menempatkan kami di negeri kediaman. Yang berarti surga itu kekal, kemudian orang berada di surga itu juga selamanya, dan bahwa mereka tidak ingin minta tempat yang lain. Ya, tempat yang lain di luar yang mereka telah berada di dalamnya. Karena mereka telah puas dengan nikmat pemberian Allah. Alladzi ahallana daral muqamah. Semua itu mim fadlihi. Min di sini sababiyah. Sababiyah. Karena anugerahnya. Atau disebabkan anugerahnya. Jadi mendapatkan kenikmatan surga yang begitu besar itu semata-mata min fadlihi, dari karena sebab karunia-Nya. Anugerah dari Allah, bukan yang lain. Bukan karena besarnya amal yang dilakukan, bukan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam masuk surga seseorang di antara kalian bi'amalihi, dengan amalnya, bukan. Tapi mungkin ada pertanyaan,
Bukankah dalam Quran juga disebutkan bima kuntum ta'malun, nikmatilah kenikmatan surga itu disebabkan apa yang kalian kerjakan. Bagaimana memadukan di antara keduanya? Ba itu disebabkan, itu ba dengan, ya, itu punya makna sababiyah dan punya makna iwab, ganti, ya, ganti. Jadi saya beri kamu ini bihada, ana bi'tuka hadal kitab, aku jual kepadamu kitab ini bi asyrati alaf, dengan 10.000. Dengan 10.000. Kata dengan di sini sebagai iwab, ganti. Jadi ini saya berikan kitabnya, sini saya terima duitnya. Jadi kitab ini dibeli, diganti dengan 10.000. Itu ba menunjukkan iwab, ganti. Ishtaraitul kitab bi asyrati alaf. Atau bi'tuka, aku jual kepadamu kitab ini dengan, bukan sebab, tapi ganti. Jadi kita masuk surga itu bukan sebagai ganti amal yang kita lakukan, bukan ganti. Kalau sebagai ganti amal yang kita lakukan, maka nikmat Allah satu saja diganti dengan amal kita nggak bisa mengcover, tidak bisa menandingi, maka tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai ganti terhadap satu nikmat saja nggak cukup. Nah, ibaratnya tadi kitab ini 10.000, ya. Nah, jadi amal kita itu nggak sampai 10.000. Kalau sebagai ganti nggak cukup untuk beli. Nah, itu arti yang pertama, menunjukkan iwab, ganti. Yang kedua menunjukkan sababiyah, sebab. Nah, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal yang kalian lakukan. Jadi amal hanya sebagai sebab saja. Tapi masuk surganya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk surga sebagai ganti. Kalau sebagai ganti amal kita nggak mencukupi. Nah, itu memadukan di antara ungkapan-ungkapan yang tampaknya kontradiktif. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Allah yang telah menempatkan kami di negeri kediaman min fadlihi, dari anugerahnya, karena anugerahnya. Jadi masuk surga itu semata-mata anugerah Allah. Kemudian disebutkan kesempurnaan ahli surga dalam kebahagiaannya, kesempurnaan kebahagiaan ahli surga. Seperti apa? La yamassuna fiha nasab. Ya, la yamassuna, tidak menimpa kami fiha, di dalam surga, nasabun, capek. Wala yamassuna, dan tidak menimpa kami, kalau harfiahnya menyentuh, tidak menyentuh kami. Fiha, di dalam surga, lughubun, letih. Jadi di surga itu tidak capek, tidak letih. Tidak tahu di situ terjemahnya gimana. Lesu, ya. Tidak lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, itu ungkapan bahasa, ya, ungkapan bahasa yang mencoba untuk menggambarkan makna ayat. Jadi apa bedanya nasab? Nasab itu kan lelah, letih. Lughub, ya lesu, letih juga. Cuman bedanya apa? Ketika orang bekerja, itu saat bekerja itu bisa saja dia merasakan letih saat bekerjanya. Karena pekerjaannya berat. Jadi saat bekerja itu sudah merasakan letih. Kemudian karena telah bekerja selama 8 jam, dalam pekerjaan itu merasakan letih, maka setelah itu dia lughub,
merasa lelah. Jadi lughub itu lelah karena telah bercapek-capek. Bercapek-capeknya itu nasab. Jadi kita bekerja bercapek-capek itu nasab. Nasabun, capek ya. Kemudian lughub itu lelah setelah kita bercapek-capek, maka kita perlu istirahat. Nah, di surga itu tidak ada orang ahli surga itu ditimpa capek-capek. Enggak. Di dunia ini semua kegiatan atau paling tidak kebanyakan kegiatan itu membuat orang capek. Ya. Sampai dalam melaksanakan sesuatu yang disukainya pun ya, pada batas tertentu seseorang juga merasakan capek. Ya. Praktek capek. Walaupun senang, tapi tetap ada kadar tertentu capek. Nah, di surga itu keadaan ahli surga, mereka beraktivitas, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari kenikmatan surga, mereka tidak merasakan capek. Karena tidak merasakan capek, maka mereka tidak merasa letih karena capeknya itu. Jadi bekerja keras, itu nasab, capek. Terus setelah itu, lelah. Ya. Menunjukkan apa? Ini namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah itu adalah untuk menunjukkan salbiyah artinya tidak menafikan capek, menafikan letih. Dengan menafikan capek dan menafikan letih, maka menetapkan kesempurnaan sifat sebaliknya. Saya ulangi, menetapkan kesempurnaan sifat sebaliknya. Tidak letih berarti gimana? Senantiasa segar. Tidak lesu bagaimana? Senantiasa gila. Gitu. Jadi ketika disebutkan tidak ditimpa letih, tidak ditimpa lesu, artinya apa? Kesempurnaan nikmat mereka, keadaan mereka itu sempurna di surga. Kesehatannya sempurna, tidak perlu letih, tidak perlu lesu. Kenapa kita perlu istirahat, perlu tidur? Karena kita lesu, letih. Nah, di sini kemudian di antara ulama kemudian menyimpulkan di surga itu karena orang tidak letih, tidak lesu sehingga tidak perlu tidur. Walaupun tidak ada penjelasan yang khusus menerangkan tentang itu. Tapi tidur itu sendiri kan nikmat. Iya di dunia. Karena kita letih. Kalau orang letih, maka istirahat itu nikmat. Tapi kalau nggak letih, istirahat malah jadi letih. Ini di dunia. Iya. Kalau orang nggak capek-capek, diem saja malah capek. Nah, di surga itu nggak ada capek. Karena nggak ada capek, sehingga nggak perlu istirahat. Makanya dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan fi syughulin fakihun. Mereka dalam kesibukan. Fakihuna senang-senang. Jadi kesibukannya apa? Di surga itu kesibukannya adalah bersenang-senang, berbahagia. Itulah surga. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Allah yang telah menempatkan kami di negeri kediaman, tempat tinggal, karena anugerahnya kami tidak ditimpa letih di dalamnya dan juga tidak ditimpa lesu. Kesentuh letih, kesentuh lesu aja enggak. Nah, ini tentang kesempurnaan nikmat di surga. Makanya di kata lughub ini, di dalam ayat yang lain, ketika Allah menciptakan semesta alam ini, di salah satu penghujung ayat disebutkan, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, dan kami tidak ditimpa lesu atau letih. Allah tidak letih dengan menciptakan semesta alam ini. Beda dengan tulisan yang terdapat dalam Bible yang itu menunjukkan
bahwa tulisan itu bukan wahyu dari Allah. Nah, disebutkan Tuhan menciptakan alam ini selama berapa hari, setelah itu pada hari ketujuhnya, 9 hari, tujuhnya Tuhan istirahat. Tuhan mau istirahat, apa capek? Wong ahli surga saja nggak capek, masa Tuhan capek? Makanya Maurice Bucaille dalam bukunya La Bible, La Quran, La Sains, Bible, Quran, dan Sains Modern, dikomparasikan di antara ketiganya, kesimpulannya adalah yang senafas dengan temuan-temuan ilmu dan teknologi, sejalan dengan kaidah-kaidah keilmuan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Bible kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Tapi kalau kitab Injil yang asli dari Allah nggak ada kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Tapi karena yang sekarang itu sudah campur tangan manusia, buatan manusia, itu sudah masuknya kontradiksi. Ayat 36 menerangkan tentang azab kubur orang-orang kafir. Ini azab neraka, ya, azab neraka bagi orang-orang kafir. Jadi ini perbandingan, disebutkan kenikmatan surga, setelah itu disebutkan tentang azab neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, lahum untuk mereka naru jahannam, neraka jahannam. La yuqadha alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak dimenasakan hingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan dari mereka min azabiha, siksaannya. Kadzalika najzi kulla kafur, seperti itulah kami berikan balasan tiap-tiap orang yang sangat kafir. Ini sigot mubalaghah. Jadi azab neraka itu la yuqadha alaihim fayamutu, tidak diputuskan untuk mereka kemudian mati. Neraka api, sifat api itu yang kita tahu di dunia, kalau orang dicemplungin ke api terbakar kan mati. Itu yang difahami, itu yang kita pahami. Tapi berbeda dengan neraka jahanam. Orang dibakar, orang disiksa di dalam neraka, la yuqadha alaihim, tidak ditetapkan kepada mereka, tidak dibinasakan untuk mereka, fayamutu, lalu mati. Kemudian setelah mati sudah selesai, rehat. Enggak. Ini perbedaan api dunia dengan api neraka. Walaupun api neraka lebih panas, ya, lebih pedih, akan tetapi orang yang dimasukkan ke dalamnya tidak mati, kemudian istirahat karena telah mati. Enggak. Ya. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan, setiap kali terbakar kulitnya, maka diganti dengan kulit yang lain. Ini juga ada isyarat ilmiah, ya, isyarat keilmuan bahwa rasa sakit itu adanya bukan di dalam, tapi di luaran ini, di kulit. Maka yang diganti oleh Allah kulitnya, sehingga liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Ya. Ini lagi bahwa ungkapan-ungkapan Quran itu diteliti secara ilmiah. Ilmu ini membuktikan kebenaran ungkapan Quran. Jadi dimasukkan ke dalam api, dibakar, tapi tidak mati. Ya, seperti di dunia. Sehingga tetap merasakan azab neraka. Waliyadzubillah. Wala yukhaffafu anhum min adzabiyah, tidak diringankan. Tidak diringankan. Terus wala yukhaffafu anhum min adzabiha, siksaannya tidak diringankan. Kalau tadi menerangkan tentang apinya yang membakar mereka, tidak membuat mereka mati, melainkan mereka tetap hidup dan merasakan siksaan. Kemudian siksaannya tidak diringankan. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Seperti itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang banyak ingkar, banyak kufur, atau sangat kufur.
Di sini tidak disebutkan seperti itulah kami balas kalian. Enggak, tapi kami balas setiap orang yang ingkar. Supaya ini bersifat menyeluruh. Bukan hanya untuk kalian saja. Bukan hanya kalian saja yang disiksa macam ini. Tapi setiap orang yang kafir macam kalian juga mendapatkan siksaan yang sama. Ini perkataan kepada ahli neraka. Jadi yang mendapatkan balasan seperti ini, siksaan seperti ini, bukan yang sedang dialog ini di dalam ayat, melainkan setiap orang yang banyak ingkar pun mendapatkan yang sama. Nah, di sini disebutkan berarti ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan sababiyah. Sababiyah. Bahwa kekufuran itu menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Sababiyah. Seperti itulah kami berikan balasan kepada setiap orang yang sangat ingkar. Berarti keingkaran itu balasannya adalah azab jahannam, neraka jahannam. Jadi ini menegaskan tentang adanya sababiyah, bahwa amal seseorang itu menjadi sebab. Apakah sebab mendapatkan anugerah Allah yaitu surga, atau sebab mendapatkan neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya itu dengan keadilannya dan dengan anugerahnya. Ya adlihi wa fadli. Dan kita minta kepada Allah dengan anugerahnya. Sebab kalau kita hanya diperlakukan oleh Allah semata-mata dengan keadilannya, amal kita nggak nyampe itu sebagai gantinya surga. Maka Allah memberikan kepada kita surga dengan izin Allah, semoga Allah kabulkan, adalah semata-mata karena karunia dan anugerahnya. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Pemberi anugerah. Allah Maha Adil, Allah Maha Pemberi anugerah. Ketika Allah menyiksa orang-orang kafir, karena Allah Maha Adil. Ketika Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman, masukkan ke dalam surganya, karena Allah di samping Maha Adil, Allah Maha Memberi anugerah. Allah berikan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman. Iya. Jadi ayat 36 ini menjelaskan tentang keadaan neraka. Keadaan nerakanya. Siksaannya seperti apa? Keadaan neraka dan keadaan siksaan. Kemudian ayat 37, bagaimana keadaan ahli neraka? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka yastarikhuna, meraung-raung. Fiha di dalamnya. Jadi orang merasakan pedihnya siksaan, yastarikhuna. Teriak, meraung-raung. Yastarikhuna fiha di dalam. Kemudian mereka meminta, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Maksudnya keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan, niscaya kami akan melakukan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain atau tidak seperti yang dulu kami amalkan, dulu kami lakukan. Berarti di sini mereka mengakui bahwa amalnya dulu nggak baik. Mereka mengakui bahwa amalnya dulu di dunia nggak baik. Ya, amalnya di dunia itu buruk. Mereka mengakui. Sehingga mendapatkan balasan neraka dengan keadilan Allah. Maka mereka minta, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya nanti kami akan melakukan amal saleh. Selain atau tidak seperti amal yang dulu kami lakukan. Ini janji mereka. Mereka berdoa, mereka berharap pada waktu yang sudah lambat, yang sudah lewat. Doa ini bermanfaat, harapan ini bermanfaat ketika masih di dunia. Tapi ketika sudah di akhirat, sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi mereka menyampaikan doanya pada saat yang sudah tidak berguna lagi doa itu. Mereka ingin berbuat baik pada saat sudah tidak ada gunanya lagi keinginan berbuat baik itu. Karena akhirat itu darul jaza, negeri balasan, sedangkan dunia darul amal, negeri tempat beramal. Tempat beramal di sini, dunia. Sekarang. Di akhirat,
adalah tempat balasan. Maka ketika mereka minta, tolonglah kami dikeluarkan dari neraka ini, supaya nanti kami bisa melakukan amal saleh. Apa jawaban untuk mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku berikan umur panjang pada kalian? Nu'ammirkum, kami beri umur kalian. Ma yatadhakkaru, ma di sini menunjukkan waktu. Pada masa. Sesuatu itu kan bisa tempat, bisa keadaan, bisa masa. Pada zaman masa. Ya tadzakkaru fihi, yang bisa mengambil pelajaran fihi di dalam masa itu. Siapa? Man tadzakkar, orang yang mau mengambil pelajaran. Artinya kami sudah beri kalian waktu yang cukup bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajaran. Berapa itu waktunya? Ya, sampai usia dewasa itu sudah waktu yang cukup. Sampai usia balik itu sudah waktu yang cukup bagi orang untuk mengambil pelajaran. Untuk berpikir, ya, untuk mengambil sikap mana perbuatan yang akan diambil. Apalagi telah diberi umur panjang lebih dari itu, 40 tahun, 60 tahun. Ini Allah telah berikan kesempatan yang sangat luas untuk siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Wajah akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhiru, yang memberi peringatan, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah datang memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan. Apa itu peringatan? An-nadhir, peringatan itu adalah mengingatkan bahwa kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu maka membahayakan dirinya. Itu peringatan namanya. Awas jangan ke sana, bahaya. Itu peringatan. Iya. Tapi kalau kabar gembira itu siapa yang melakukan kebaikan ini, maka ia mendapatkan reward ini, balasan yang baik. Itu kabar gembira. Tapi kalau peringatan itu adalah tentang bahaya yang akan menimpa seseorang ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kufur telah diperingatkan dari perbuatan itu. Jangan kalian melakukan kekufuran, karena itu membahayakan dunia dan akhirat kalian. Menja'akumun nadhir. Ya, termasuk pemberi peringatan yang ada dalam diri kita ini, ya, uban ini. Ya. Uban ini nadhir juga ini, beri peringatan. Beri peringatan. Ya. Tubuh yang sudah semakin melemah, ini peringatan juga. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir, fadhuku, maka rasakanlah. Ya. Tidak disebabkan kalian zalim, enggak. Ya. Kalau disebabkan kalian zalim, seolah-olah ini hanya untuk kalian, enggak begitu. Tapi rasakanlah kalian, fama lidh-dhalimina min nasir. Fama, maka tidak ada lidh-dhalimina, untuk orang-orang yang zalim, min nasirin, seorang penolong. Enggak ada. Artinya orang yang zalim, ya, itu tidak ada yang nolong. Dan kalian berlaku zalim, maka tidak ada yang nolong. Seperti yang sebelumnya tadi, bahwa yang merasakan ini adalah siapa saja yang melakukan kezaliman. Sedangkan para ahli neraka itu kalian adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah bukan kepada Allah. Itu kezaliman yang paling besar. Memberikan hak ketuhanan kepada yang tidak memiliki sifat ketuhanan. Nah, itu kezaliman yang paling besar, yaitu syirik. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ghaibis samawati wal ard, yang gaib di langit dan di bumi. Innahu, sesungguhnya ia alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, isi yang ada dalam dada, mengetahui isi hati. Jadi Allah Maha mengetahui, yang ilmu Allah itu meliputi segalanya, yang ada di langit, yang ada di bumi.
secara general kesemuanya ini ada dalam ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu detail, mendalam. Maka innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya ia maha mengetahui isi hati. Jadi Allah maha mengetahui semua yang ada di alam semesta ini. Secara global semuanya Allah mengetahui. Secara keseluruhan. Dan Allah mengetahui pada masing-masing item. Masing-masing masa anggota dalam masa semesta alam ini. Detailnya masing-masing Allah mengetahui. Sampai yang tersembunyi di dalam hati manusia Allah tahu. Alim bidzatis sudur. Allah maha mengetahui isi hati. Maka orang menyembunyikan apa di hatinya Allah tahu. Orang ridho Allah tahu. Orang syukur Allah tahu. Orang kufur Allah tahu. Orang sabar Allah tahu. Orang tak sabar Allah tahu. Alim bidzatis sudur. Dan kemuliaan manusia, singgasananya manusia, arasnya manusia, itu kan hatinya. Sesuatu yang paling mulia yang ada dalam diri manusia adalah hatinya. Hati dalam arti rohaninya itu. Jiwanya. Itu yang paling mulia. Karena itu sebagai tempat yang paling mulia, maka selayaknya tempat ini dijaga. Dijaga. Karena ini tempat yang paling mulia. Dijaga, jangan diisi dengan hal-hal yang buruk. Jangan diisi dengan hal-hal yang tercela. Jangan diisi dengan hal-hal yang kotor. Karena tempat mulia itu sangatlah sayang kalau diisi dengan hal-hal yang kotor. Rumah kita ada tempat-tempat yang diistimewakan bersih, dijaga kebersihan. Dan yang paling mulia pada diri manusia adalah hatinya, qalb. Dan Allah maha mengetahui isi hati. Maka karena isi hati kita dilihat oleh Allah, kita ingin tunjukkan kepada Allah isi hati yang baik. Adanya keimanan, adanya kejujuran, adanya kasih sayang, adanya kesyukuran, adanya kesabaran, adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besar ayat-ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini. Dan ketika disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka, ini supaya ada harap dan takut. Ada harap dan takut. Sifat roja itu harap, takut itu khauf. Dengan adanya rasa harap, maka seseorang ketika melakukan amal berharap diterima. Melakukan ketaatan. Karena adanya rasa takut, maka orang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, perbuatan maksiat. Karena ada harap dan takut. Di sini mungkin pertanyaannya, mana yang lebih dominan ini antara harap dan takut? Idealnya komposisinya macam apa? Di antara ulama mengatakan bahwa komposisi yang pas adalah sama antara takut dan harap. Sehingga itu ibarat dua sayap, yang dengan dua sayap ini maka burung itu bisa terbang dengan normal, dengan dua sayap. Kalau hanya dengan salah satu sayap, nggak bisa terbang. Jadi kita menuju keridhaan Allah, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap ini. Sayap roja, harapan, dan sayap khauf, takut. Maka seimbang nanti perjalanan kita menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Gitu. Kemudian di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa mana yang lebih dominan khauf dan rojanya, ini kaitannya dengan amal. Kaitannya dengan, kalau yang pertama kan komposisi secara umum, seimbang. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat perbuatan. Jadi khauf dan roja menyesuaikan perbuatan. Kalau orang sedang melakukan amal saleh, maka hendaknya yang dominan adalah harapannya. Kita sholat, yang lebih dominan harus harapan. Ya Allah, terimalah, terimalah, terimalah. Tidak diterima. Harapan agar sholat kita diterima.
Gitu, harap kepada Allah. Harapan terhadap kasih sayang Allah. Ketika orang melakukan perbuatan maksiat, yang lebih dominan hendaknya adalah rasa takutnya. Rasa takutnya. Maka berapa komposisinya? Harap dan takut, lihat amal yang dilakukan seseorang. Kalau sedang melakukan amal saleh, maka yang harus dominan adalah roja, harap. Kalau orang melakukan perbuatan maksiat, yang harus lebih dominan adalah takut. Sebab kalau orang sedang melakukan perbuatan maksiat, harapannya, rapopo. Allah Maha Pengampun kok. Jadi berbuat maksiat, kemudian berharap ampunan Allah, nggak apa-apa. Nanti nambah maksiat, nggak apa-apa. Ini bahaya. Jadi khauf dan roja dilihat komposisinya dari perbuatan seseorang. Kalau melakukan amal soleh, harapannya harus lebih kuat. Kalau melakukan perbuatan maksiat, khaufnya harus lebih ditekankan supaya berhenti dari amal, dari perbuatan maksiat itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari sisi keadaan. Sedang keadaannya seperti apa ini orang? Ini orang sedang dalam keadaan sakit. Sakitnya sudah semakin berat. Ya, sakit semakin tanda-tanda dekatnya kematian sudah tampak. Dalam keadaan seperti ini, maka yang lebih dominan hendaknya adalah roja, harapan, bukan takut. Harapan. Makanya Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Roja. Harapan kepada Allah. Makanya ketika kita mentalqin orang yang mendekati kematian, kuatkan harapannya kepada Allah. Kuatkan harapannya kepada Allah. Nah, ini kalau dilihat dari segi perbuatan yang dia lakukan, mana yang lebih dominan? Lihat. Kalau ketaatan yang dilakukannya, roja lebih kuat. Kalau maksiat, kemudian dalam keadaan apa? Ini yang terakhir, yang ketiga. Kalau dalam keadaan seperti itu sudah mendekati ajal, maka roja harus lebih dominan. Sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah purna pembahasan, tinggal sesi tanya jawab yang pertama mungkin yang belum diberikan ini. Kita coba Pak Bagio, monten ada pertanyaan Mas, monggo. Saya belakangan aja, Pak. Silakan dulu yang lain. Mau belakangan, monggo. Kalau begitu sekarang kembali ke Pak Pamujo dulu. Dalam ayat yang pada ayat 36 itu, pada kalimat pertama hanya disebutkan orang-orang kafir, tapi pada akhir ayat ditambah dengan sangat kafir. Dalam hal ini bedanya apa ini, Pak? Maaf, terima kasih. Monggo, Ustaz. Walladzina kafaru sudah kafur. Ini mesti ada Masya Allah, ini teliti nih Agus ini. Bagus, alhamdulillah. Bang, orang kafir ini yang disebutkan pertama, ya. Ada sifat kekufuran. Ini semata-mata menunjukkan sifatnya, bahwa mereka adalah memiliki sifat kekufuran. Dan kafur itu artinya sifat kekufuran mereka itu sangat berulang-ulang.
dan sampai mati dalam keadaan kafir. Tidak berhenti dari kekafirannya, kafir, mentang-mentang. Jadi sifat utama tadi mereka memang dasarnya bukan orang beriman, dasarnya orang kafir. Kemudian kekafiran itu tidak berhenti, bisa berganti dengan keimanan, tapi berulang-ulang terus. Diajak juga tambah kafir, sehingga sangat kafir. Nah, ini menunjukkan tentang perilakunya setelah mereka dalam keadaan kekafirannya itu. Wallahu a'lam. Oke. Ya, seperti jadi sigotnya mubalaghah ya, penyangatan ya. Iya. Oke. Jadi Pak Muco, insya Allah nanti kalau tamyiznya udah naik, ada sigot itu bentuk-bentuk isim itu, ada yang mubalaghah penyangatan, ada yang musabah mil fa'il, tapi nanti insya Allah. Pak Pri, insya Allah dicoba mengingat kembali ya, ada yang sigot mubalaghah, yang musabah bi ismil fa'il, seperti itu. Itu hampir-hampir dia seperti posisinya ada di masdar gitu ya, seperti itu. Ada yang jama, ada yang muncul di. Wallahu alam. Selanjutnya Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau lihat di beberapa ayat itu ada ayat di Al-Kafirun, ada di Sajdah itu. Itu banyak menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu menyesal itu. Karena ada kekafiran, ada kefasikan ya. Ada mukadzibin ya, kedustaan. Jadi kami ingin sedikit mohon penjelasan mengenai apa, ada fasik, kafir, terus apa itu kalau sering kita berdoa di dalam membaca Al-Fatihah kan, supaya kita tidak menjadi orang yang ghairil maghdubi, orang yang ada bolin, dan bolin itu yang sesat. Nah, itu mungkin ingin apa itu lebih penjelasan mengenai hal tersebut ya. Monggo Pak Ustaz. Padahal memang ada tambahan dulu. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu di awalnya juga memang diawali bagi orang-orang yang aidza dalalna fil ardi inna lafi khalqin. Kemudian balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Di situ orang-orang muncul bagaimana penyesalan orang kafir. Monggo Ustaz, tafadhol. Dalam bahasa Arab itu ada istilah balaghah. Balaghah itu unsurnya bahasanya itu fasih, dari kata-katanya tidak rumit bahasanya, dari kata-katanya, dari kalimatnya fasih, menunjukkan makna yang diharapkan. Satu. Yang kedua, sesuai dengan tuntutan keadaan. Di balaghah itu artinya redaksinya fasih, ya, menunjukkan makna yang yang difahami dari kalimat itu. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntutan keadaan. Itu namanya bahasa yang memiliki nilai baligh. Ya. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa
akan merasakan kematian. Ini bahasanya fasih. Kalimatnya juga tepat, menunjukkan bahwa setiap orang pasti merasakan kematian. Tapi ketika diucapkan tidak sesuai tuntutan keadaan, itu tidak balik, tidak balaghah. Ini sedang akad nikah, yang keadaannya diperlukan di situ adalah kegembiraan, senang, membangun harapan, segala macam. Nah, ini memberikan nasihat perkawinan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Ya, jangan engkau dibuai oleh kesenangan dunia. Karena dunia itu mempunyai wanita, itu cobaan yang paling besar. Hati-hati, ini kata-katanya benar, akan tapi tidak sesuai tuntutan keadaan. Itu namanya tidak balaghah, tidak balik. Nah, tuh. Termasuk unsur balaghah itu adalah bagaimana menyampaikan satu ungkapan, satu makna, ya, dengan berbagai macam pola ungkapan. Umpamanya begini, Nabi Muhammad itu orangnya dermawan. Jelas. Ini satu pola untuk mengungkapkan kedermawannya Nabi. Atau orang bisa mengatakan dunia telah dibukakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibukakan kepada beliau, artinya dunia datang kepada beliau, kekayaan, akan tetapi beliau hanya menggunakan sebagian kecil daripadanya untuk keperluan dirinya. Artinya apa? Beliau dermawan. Diberikan kepada ini, untuk orang lain, untuk dakwah, untuk. Artinya apa? Menunjukkan bahwa beliau dermawan, tapi menggunakan ungkapan tadi. Kinayah. Atau umpamanya, menggunakan ungkapan Rasulullah itu seperti lautan. Seperti lautan. Artinya lautan itu kan banyak memberikan kekayaannya, diambilin. Dan nggak pernah menahan pemberian itu. Jadi mengungkapkan satu makna dengan berbagai macam pola kalimat yang berbeda-beda. Ini termasuk kekayaan bahasa. Nah, mungkin ini jawaban secara umum. Sekali tempo disebut orang-orang kafir disebut zalim. Sekali tempo orang-orang kafir disebut mujrimin, para pendosa, para pendurhaka. Sekali tempo orang-orang kafir disebut fasikin. Sekali tempo orang-orang kafir disebut kafir juga, kafaru. Nah, ini sesuai dengan tuntutan keadaan, satu. Yang kedua, juga mengungkapkan satu makna dengan berbagai macam pola, sehingga orang mendengar itu terus senantiasa tidak ala watiratin wahidah, tidak landai terus, akhirnya orang ngantuk gitu. Jadi ungkapan Quran itu kalau dipahami sedemikian rupa sehingga kita interaktif tuh. Ini jawaban secara umum saja. Nah, adapun jawaban secara khusus, apa beda antara zalim, kafir, fasik, mujrim? Nah, itu namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tafsir tematik. Itu dibahas secara tersendiri. Apa itu arti kafir dari asal-usul bahasanya sampai arti terminologinya, apa itu zalim, usul-usul dan seterusnya. Itu nanti tafsir tematik. Semua kata-kata yang berkaitan dengan kata kafir, semua kata-kata yang berkaitan dengan zalim masing-masing dibahas secara tersendiri untuk kemudian dikomparasikan. Itu ilmu yang subhanallah, ya, semakin menunjukkan yang kita ketahui baru sedikit. Baru sedikit, ya. Wallahu a'lam. Begitu Pak Amin. Barakallahu fikum. Baik Pak Amin. Sementara seperti tadi yang Ustadz katakan, itu masuknya nanti ke tafsir tematik atau maudhu'i. Selanjutnya untuk informasi saja, kalau kafir kan
berawal daripada menutup, ada arti menutup diri, ada arti ingkar. Sedangkan zolim itu menganiaya diri sendiri, orang lain, artinya jadi tersiksa, artinya menyiksa diri. Kemudian kalau seperti fasik tadi, fasik itu orang yang paham tapi enggak ngelakoni, artinya membiarkan cuek juga, ya sama juga. Artinya melupakan Allah itu fasik, seperti gitu. Dia lupa perintah-perintah Allah dan seperti. Banyak lagi Pak Amin, nanti tematik ini menarik ya, cukup menarik insya Allah. Dan inilah bagian kekayaan daripada bahasa, dan terima kasih Ustadz ininya. Kemudian Pak Amin sudah, Pak Mujo, Pak Bagio menginikan dulu. Sekarang coba di Pak Bambang dulu Pak, Pak Bambang Setiono, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terjemahan di ayat 36 ini. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Gimana? Tata ini udah dino digebuki apa gimana, mati lagi merah gitu, ini maksudnya nih Tat. Apa dulu satu. Ya, seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa ketika bicara tentang api, neraka itu sangat besar. Kalau orang dimasukkan ke dalam api, dibakar, nggak usah pakai lama. Mati. Itulah yang kita kenal. Neraka akhirat enggak. Yang kita kenal, kalau orang dimasukkan ke dalam api, mati, sudah selesai. Ya merasakan. Nah ini kalau neraka jahanam itu sifatnya itu menyiksa mereka, tapi mereka tidak sampai mati. Dan untuk mereka tidak dibinasakan sampai mati, enggak. Artinya mereka, maka dalam ayat tadi disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam itu maksudnya tidak mati, kemudian mereka lepas tidak ada keadaan, wala yahya, dan tidak pula hidup. Tidak pula hidup dengan kehidupan yang mereka merasakan kelemahan di dalam kehidupan. Jadi untuk menggambarkan tentang siksaan yang sangat. Jadi di dalam ayat ini tidak menerangkan tentang bentuk siksaan lainnya. Ayat yang lain disebutkan kan, siksaannya berupa ini, berupa itu. Hadis tadi sudah menyebutkan. Kalau ayat ini menjelaskan di antara sisi-sisi siksaan yang ada di neraka itu, yaitu bahwa api neraka itu tidak membuat mereka kemudian membuat mereka merasakan ya, tidak mati kemudian berhenti dari siksaan, ya, dan tidak pula diringankan. Jadi mereka minta diringankan, ihsa'u fiha wa la ya, salah ya, dan jangan bicara kepada kita. Itu harapan mereka. Wallahu a'lam. Jadi jenis-jenis siksaan yang lain tidak disebutkan dalam ayat ini, ya, bukan berarti menafikannya. Bukan berarti menafikannya. Tapi yang disinggung di sini adalah tentang sifat neraka yang membakar mereka tidak kuat. Kemudian ayat ini juga tadi yang ditanyakan Pak Bambang, bahwa siksa neraka itu berat. Karena berat, wala yukhaffaf, tidak diringankan, tetap selalu berat. Jadi penyebutan tidak diringankan siksaannya menunjukkan apa? Siksaan neraka itu berat. Maka dalam ayat tadi disebut ada syadid, siksaan yang berat, keras.
lain disebutkan adzabun alim, siksaan yang pedih. Disebutkan yang lain adzabun muhin, siksaan yang menghinakan. Jadi di sini siksaan berupa fisik, pedih, keras, dan siksaan berupa fisik menghinakan. Jadi orang itu kalau tersiksa secara fisik dan fisiknya, itu siksaan yang namanya wallahu a'lam. Iya Pak Bambang, alhamdulillah itu mudah-mudahan bisa tadi diterima jawaban dari beliau. Tapi tambahan lagi bahwa gambaran-gambaran api itu rupanya kelihatannya udah paling pol juga ya di antara sikaan-sikaan. Di situ juga ada suatu kehinaan orang, kemudian tapi saking kehinaan nggak kelihatan lagi karena udah dalam tersiksa. Kemudian juga keras, syadid, azim, alim, dan lain-lain sebagainya itu muncul Pak. Nanti muncul lagi di pembahasan tafsir tematik. Nggak tahu kapan, kita tergantung ini yang kita bisa ungkapkan. Selanjutnya Pak Widodo, monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit aja itu. Yang tadi disebutkan di ayat 35. Ada kata-kata nasab tadi, Pak. Yang diartikan lelah. Itu kalau saya ingatnya inilah apa? Inna nasoba rofa'u. Apakah sama itu Pak nasobnya di situ? Apakah beda konteksnya loh, maksud saya gitu. Penyebutan nasob ini kan menasobkan yang rofa. Nahu solof. Iya. Alhamdulillah Pak, luar biasa ini pertanyaan-pertanyaannya. Semangatnya ya Pak. Jadi Pak Widoyo, yang ini nasobun, yang satu lagi nasbun. Nasbun. Oh, nasbun. Nasbun dengan nasobun udah beda. Yang satu soalnya disukun, jadi artinya juga jadi beda. Makanya kekayaannya seperti itu. Tetapi monggo Pak Ustadz dibahas lanjut Pak. Suaranya masih ini ya, Nunsewu. Ini apa yang lain masih ada yang Pak Bambang, Nunsewu Pak, di silent Pak, dulu semuanya dulu Pak. Pak Bambang, Pak Supriyadi, Pak Supri. Ya. Jadi nasab atau nasab juga disebut dalam ilmu nahwu, itu adalah bagian dari i'rab ya, perubahan akhir kata. Ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Zaidun rafa, zaidan nasab, zaidin jar. Ya. Jazm lam yadhab, nah itu jazm. Pergi. Nah, sehingga apa namanya, berbeda gitu. Tapi kalau filosofi kehidupan dilihat dari i'rab, boleh juga itu. Filosofi kehidupan dilihat dari i'rab. Ya, orang itu kalau masih jaya, masih muda kan rofa. Rofa itu artinya kan tinggi, rofa, tinggi. Nah, dan kalau orang rofa, tinggi, masih jaya itu kan Zaidun kan lumah gitu ya. Nah, nanti begitu sudah banyak masalah, capek ini segala macam, nasab deh, capek itu. Nah, makanya kan kemudian gitu. Nah, nanti kalau sudah tambah tua, sudah ini nafas sudah Senin Kemis, gitu. Ya, gitu.
Nah, sudah pada waktunya dicabut sama malaikat. Nah, itu jazm, sukun ya. Jadi u rofa, a nasab, i jar, jazm sukun. Nah, ini saya jawabnya dari sisi lain, ada ini candaan aja. Barakallahu fikum. Jadi itu bab nahwu dengan bab ini berbeda, walaupun dari segi akar kata maknanya juga ada ada titik temu. Sama. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah Pak Widodo. Jadi yang Matur dia masih tegap di atas, masih cita-citanya tinggi. Kalau sudah mulai umur, cita-citanya mendatar. Kalau udah ini nggak ada cita-cita lagi kecuali ngelihat tanah saja gitu ya. Kalau sudah sukun, dia sudah tadi sudah tidak berbunyi lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini alhamdulillah Ustaz. Dari kita luar biasa. Kita bisa bongkar secara keilmuan apa saja. Oke, matur nuwun Pak Widodo, walaupun ini luar biasa. Tapi ini Pak Broto senyum-senyum nih, monggo Bapak. Babade wonten sing di monggo. Cekap napa? Silent masih Bapak, nuwun sewu. Bapak Pak Broto cekap napa Pak? Napa badhe sing? Nggak bisa dia, beliau. Oh iya. Silent Bapak. Tutul Pak. Nggak bisa kelihatannya beliau. Oh, nah, iya tadi udah tuh. Nah, sampun. Oh, sama. Suka bisa ya? Ya. Monggo. Nggak ada pertanyaan, udah jelas sekali tuh. Oh, boten nonton, nggih. Alhamdulillah suaranya udah kedengar oleh kita semuanya, nggih. Jadi matur nuwun Bapak, udah terdengar. Matur suwun juga nih, banyak ilmunya yang saya terima nih. Sekarang tinggal Pak Supri nih, tergantung ini waktunya nih, Ki. Waktunya monggo Bapak. Kalau Selasa saya sudah izin kok. Izin telat. Izin, monggo. Saya pengen nyambung ini Pak Mujo tadi yang inilah. Nah, ini yang kafaru. Ini kan kalau lihat apa bentuknya ini kan fi'il madhi muzakkar jamak. Betul nggak ya? Fi'il madhi muzakkar jamak. Kalau yang kufarin ini jadi kata benda. Apa ini yang disebut taukid apa ya? Terus gimana ini? Mohon penjelasan. Ini dulu Pak, kafur kan kafaro yang pertama itu kafaru, nggih? Ya. Fi'il madhi oke. Kemudian yang kafur, nggih? Dia adanya di mana? Di fi'il ini juga dari kafir, kafirun, kafur itu nanti pembahasannya di sigot bentuk-bentuk itu. Saya juga belum banyak paham, nanti insya Allah Ustadz Arwani monggo Bapak dibongkar ini kafurnya faulun. Jadi wajannya faulun Bapak. Ini kita ini kan. Ini ada kata sangat nih seolah-olah ini taukid tuh. Fa'ulun itu sigat mubalaghah. Ghafurun, kan ada ghafurun, Maha pengampun, sangat Maha pengampun. Betul. Jadi ada ghafir itu artinya Allah Maha pengampun. Bahwa sifat pengampun itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ghafir itu satu wazan. Kalau ghafur itu menunjukkan bahwa ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah mendalam. Itu ghafur. Ada lagi ghaffar, sangat mengampuni juga. Artinya Allah itu sering mengampuni, banyak mengampuni. Jadi ghafir menunjukkan Allah memiliki sifat pengampun. Ghaffar, Allah banyak memberikan ampunan. Ghafur, ampunan Allah itu
sangat luas, sangat mendalam. Gitu. Jadi ini disebut taukid. Ya, taukid dalam arti bahwa sifat ampunannya itu banyak, ya. Tapi disebutnya biasanya mubalaghah, bukan taukid nyebutnya. Ya. Jadi banyak memberikan kafur, berarti banyak melakukan kekufuran atau disebut sangat kafir. Ya. Jadi penegasan kekufuran yang mendarah mendaging itu, ya. Wallahu a'lam. Nggih, masih Pak Bagio, monggo Pak Bagio. Matur nuwun nih, tinggal Pak Bagio nih. Silent. Waktunya sudah habis, Pak. Ini sudah tinggal, udah lewat 3 menit. Besok pagi aja, Bapak, sekarang. Kosong. Makasih. Ada kesempatan, tapi saya tutup dulu aja. Makasih. Alhamdulillah ini ya, kita tuh sebetulnya sekarang udah mulai meningkat ke bahasanya, nggih. Jadi Pak Pri, Pak Widodo, insya Allah ini juga tantangan untuk kita semuanya untuk mendalami lagi, meluaskan mufrodat, mendalami dan meningkatkan mufrodat seperti itu, nggih. Jadi manfaatkanlah namanya kita tasrifan itu untuk memahami kiri kanan dan ke dalam gitu ya. Ke dalam. Jadi meluas dan mendalam dan meninggi. Pada saat mereka sudah meluaskan dan mendalami, akhirnya dia bisa meninggi, derajatnya ditingkatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Dan ini tetap kita perlu bimbingan dari Ustadz Arwani, di mana beliau sudah pendahulu dari kita-kita baru belakangan, tetapi insya Allah artinya kita akan menyusul beliau, dan itu juga punya tugas mengembangkan ke yang lainnya, karena kita sebagai khalifah itu kalau kita tidak berbuat, tentunya kita akan menikmati apa yang tidak kita perbuatan, bahkan kerusakan jadinya. Kita tidak berbuat, itu identik dengan kerusakan. Monggo sama-sama kita memunculkan giroh, semangat yang tidak hentinya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Ustaz, cukup tersentuh semuanya ini pembahasan dari secara mufrodat. Walau kita masih ada tersisa ya Pak Amin untuk tematik ya, untuk judul maudhu ya, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah terima kasih waktunya juga semuanya yang telah mau bergabung, dan hanya kepada Allah juga kita menyerahkan diri, memohon ampun dan memohon rahmatnya gitu. Dan hanya sampai di sini, mohon maaf jika ada salah ucap, salah tutur, dan kembali lagi hanya kita doakan yang belum hadir ini, Pak Busri, Pak Aman, agar Allah mudahkan bergabung. Jika termasuk Pak Bambang Sutejo, beliau tidak hadir, kita doakan agar kalau dalam kesibukan Allah longgarkan, kalau dalam sakit Allah angkat penyakitnya, dan menjadikan sebagai suri tauladan bagi diri dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan kibaradul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.